Serangan itu seharusnya membunuh Camus, tapi yang tertusuk malah Bicir. Kembali di Manawaholic, lanjutan anjing pemburu Baskerville. Beberapa waktu sebelumnya, di kedalaman lantai kastil, Camus tergeletak lemah di lantai dingin ruang bawah tanah. Tatapannya kosong tertuju pada tubuh Snake yang kini tak bernyawa. Ia bahkan tak mampu menggerakkan tubuhnya. Mengangkat satu jari saja terasa mustahil. Setiap saraf seperti terbakar. Menjerit dalam sisa-sisa efek balik dari mantra terlarang yang telah ia gunakan. Tak ada yang mengetahui keberadaannya. Tempat itu terlalu tersembunyi, terkubur jauh di dalam kegelapan kastil. Camus memahami satu hal dengan jelas. Tidak akan ada yang datang menyelamatkannya. Ia hanya bisa pasrah. Semua yang telah ia lakukan terasa sia-sia. Harapan untuk menemukan kembali Bicir, tekad untuk menembus kesalahan, semuanya runtuh dalam kehampaan. Perlahan, kesadarannya tenggelam dalam kesunyian yang tajam, menyisakan satu penyesalan. Keinginan sederhana untuk melihat Bicir sekali lagi sebelum hidupnya berakhir. Namun, di tengah kebisuan itu, sebuah suara asing muncul. Suara itu memanggil namanya, merayap masuk ke dalam pikirannya, menawarkan sesuatu yang tak masuk akal. Bantuan untuk mewujudkan tujuan yang gagal ia capai. Ia lalu memperkenalkan diri. Ia adalah Seire, perwujudan kematian dan kehusukan. Api yang hampir padam kembali menyala. Ia sadar, ini adalah kesempatan terakhirnya, dan kali ini ia memilih untuk tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan mengguncang Kastil Morte. Camus yang dianggap telah mati tiba-tiba kembali. Tubuhnya lemah, namun masih hidup. Rambut merahnya kini memutih di bagian ujung. Pertanda jelas bahwa sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Adolf segera menemuinya bersama para penjaga, penuh dengan kecemasan, menanyakan apa yang terjadi di gerbang kegelapan dan di mana keberadaan Snake. Namun Camus hanya memberikan jawaban singkat. Ia lelah, lalu pergi, meninggalkan kebingungan. Di hari yang sama, dalam ruangan pribadinya, Camus menyelesaikan kontrak dengan Seire. Perjanjian itu memiliki 3 syarat. Seire akan membantu menemukan Bicir, dimanapun keberadaannya. Sebagai imbalan, Camus harus menyerahkan kendali tubuhnya selama 1 jam setiap hari. Dan ia dilarang mengungkapkan keberadaan maupun isi kontrak tersebut kepada siapapun. Pelanggaran atas salah satu syarat berarti tubuh dan jiwanya sepenuhnya menjadi milik sang iblis. Sejak malam itu, mereka bergerak menyusuri hutan gelap di luar wilayah Morte. Kekuatan iblis itu terbukti luar biasa. Dalam waktu singkat, ia menemukan sisa jejak jiwa Rose, adik Camus yang telah lama hilang. Dengan bantuan Seire, Camus berhasil menggunakan siris pembangkitan sempurna untuk menghidupkan kembali Rose. Malam itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, ia merasa keputusannya membuat perjanjian adalah langkah yang benar. Namun kenyataan tidak sepenuhnya berpihak. Meski banyak jiwa berhasil ditemukan, keberadaan Bicir tetap tak terdeteksi. Bahkan Seire mengakui, ini pertama kalinya ia gagal menemukan seseorang dari alam kematian. Bagi Camus, ini bukan alasan untuk berhenti. Selama suara Seire masih dapat menyangkaunya, ia percaya harapan belum sepenuhnya hilang. Di siang hari, Camus berpura-pura menjalani pelatihan tertutup di kastil. Hingga suatu malam, saat ia meneliti lingkaran sihir di ruang pribadinya, sebuah kehadiran muncul tanpa suara. Sosok itu masuk dengan mudah, menembus seluruh penghalang sihir yang telah ia pasang. Malam itu, Dantalian datang. Tujuannya jelas, memaksa Camus mengeluarkan Seire dari tubuhnya. Setelah kehilangan Rose untuk kedua kalinya, Camus hanya bisa diam, menerima kenyataan pahit. Meski Seire mencoba menenangkannya dengan janji bahwa Rose masih bisa dibangkitkan kembali, dalam hati Camus mulai menyadari satu hal. Iblis tetaplah iblis, selalu menyimpan tipu daya. Hari-hari berlalu, hingga suatu malam, Camus kembali menemukan jejak adiknya di bekas panti asuhan, tempat pertarungan antara Dantalian dan Bicir pernah terjadi. Dan kini, di masa sekarang, Camus akhirnya berdiri di hadapan sosok yang selama ini ia cari. Namun ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun.
Semua perasaannya seolah membeku saat melihat Bicir berdiri dengan tenang, seakan tidak menyadari betapa besar pengorbanan yang telah ia lakukan demi mencarinya. Namun momen itu tidak berlangsung lama. Tubuh Camus tiba-tiba bereaksi. Waktu kontraknya telah tiba. Dari bayangan di bawah kakinya, lingkaran sihir besar muncul, disertai duri-duri hitam pekat yang siap menelan tubuhnya. Dalam sisa kesadarannya, ia menatap sosok di depannya dengan ketenangan yang aneh, seolah telah menerima akhir dari perjalanannya. Duri-duri itu menembus tubuhnya. Darah segar mengucur ke tanah. Namun keterkejutan yang muncul bukan karena rasa sakit, melainkan karena ia menyadari tubuh yang tertusuk itu bukan miliknya. Bicir berdiri di depannya menjadi perisai, sekali lagi melindungi hidupnya seperti di masa lalu. Camus hanya bisa menatap, tak mampu menolak. Dalam diam, ia mengerti sejak awal Bicir telah mengetahui segalanya. Tentang kontraknya dengan Seire, tentang alasan dibalik semua kebisuannya. Namun semua itu kini tak lagi penting. Waktunya telah habis. Kegelapan perlahan menyelimuti tubuhnya. Kesadarannya terkikis, hingga akhirnya Seire mengambil alih sepenuhnya. Dari tubuh Camus yang perlahan kehilangan kendali, sesuatu mulai bangkit, membentuk sosok utuh, Seire. Kini sepenuhnya menjelma dengan tubuh Camus sebagai wadah barunya. Dengan tawa rendah penuh ejekan, iblis itu menatap Bicir, seolah baru saja memenangkan permainan. Baginya, kemenangan itu sederhana. Tanpa sadar, Bicir telah membantunya mengambil alih tubuh Camus sepenuhnya. Ia menyebut Camus kini terlelap dalam tidur panjangnya. Mungkin tak akan pernah terbangun lagi. Tanpa memberi ruang untuk berpikir, Seire langsung menyerang. Muncul puluhan makhluk tak bernyawa. Mereka menyerbu dari segala arah. Namun Bicir merespon dengan kecepatan yang nyaris tak terlihat, menghindari setiap serangan, menjejak tanah dengan presisi, bersiap menghadapi musuh yang jelas melampaui batas manusia biasa. Seire mengamati dengan tajam, ada ketertarikan dalam tatapannya. Ia segera menyadari bahwa sosok di hadapannya bukan manusia biasa. Dengan tawa angkuh, Seire mulai memancing. Ia menceritakan bagaimana Camus berjuang mati-matian untuk menghidupkan kembali Bicir, melanggar hukum sihir, menentang dunia, hingga akhirnya menyerahkan diri pada kegelapan. Bagi Seire, semua itu hanyalah hiburan, sebuah bukti bahwa manusia berbakat sekalipun bisa jatuh karena harapan palsu. Kata-kata itu menghantam Bicir. Dalam diam, pikirannya bergejolak. Ia menyadari besarnya pengorbanan Camus dan harga yang harus dibayar gadis itu. Amarah mulai bangkit. Ia mengangkat senjatanya, siap mengakhiri semuanya. Namun Seire menghentikan dengan satu kalimat. Jika tubuh ini dihancurkan, jiwa Camus akan ikut lenyap. Langkah Bicir terhenti. Dalam sekejap, keseimbangan berubah. Seire kini bebas menyerang tanpa batas. Gelombangan serangan berikutnya datang lebih brutal. Sihir hitam menyebar seperti racun, memanggil makhluk kegelapan. Bicir menebas satu demi satu. Namun setiap yang tumbang justru melahirkan yang baru. Tekanan itu terus meningkat. Seire menertawakannya, merendahkan, menyebutnya tak lebih dari manusia lemah yang mencoba melawan iblis elit. Serangan berikutnya akhirnya menembus pertahanan Bicir. Tubuhnya terpental keras, menghantam dinding batu. Luka dalam mulai terlihat, namun matanya tetap terbuka, tetap fokus dan belum menyerah. Di tengah rasa sakit, ingatannya kembali. Keputusan masa lalu mengorbankan yang ia pilih untuk menghentikan kehancuran. Namun keputusan itu justru menyeret Camus ke dalam kutukan yang panjang. Ia tahu satu kebenaran pahit. Untuk mengalahkan iblis yang terikat pada manusia, keduanya harus dimusnahkan. Namun kali ini ia menolak pilihan itu. Bagi Bicir, ini bukan sekedar pertarungan. Ini tentang seseorang yang tetap bertahan meski dunia menentangnya. Dari keyakinan itu, ia mulai mencari celah sekecil apapun. Sementara itu, Seire mendekat dengan langkah santai, penuh percaya diri. Ia berbicara tentang masa depan, tentang dunia yang akan dikuasai iblis, karena manusia terlalu lemah untuk menolak kekuatan yang ditawarkan. Dalam satu serangan,
tubuh Bicir kembali terlempar, menghancurkan patung batu di belakangnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Dalam benaknya sempat terlintas pemikiran dingin. Jika harus memilih antara satu jiwa dan keselamatan dunia, maka pengorbanan Camus adalah harga yang logis. Namun, pikiran itu runtuh. Ia telah melihat sendiri kekuatan hati gadis itu, keteguhan yang tak masuk akal. Dan dari situlah satu harapan muncul. Shire kini berdiri tepat di hadapannya, memandang rendah. Aura gelap mengelilingi tubuh yang ia kuasai. Namun di saat itu Bicir bergerak. Memanfaatkan kelengahan sekecil apapun, ia menerjang maju. Tangannya menangkap tanduk Shire, menggenggam kuat. Dalam satu gerakan cepat, ia menarik dan menghantam kepala iblis itu dengan keras. Benturan itu menciptakan getaran, cukup untuk menjangkau sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam. Bicir menutup matanya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memanggil nama Camus. Bukan sekedar suara, tapi dorongan kesadaran untuk mencoba menembus kegelapan. Ia mengirimkan satu pesan terakhir. Ia tidak bisa menang sendirian. Jika Camus ingin hidup, ia harus menghancurkan kontrak itu dari dalam. Hanya dengan itu, Shire bisa dilenyapkan. Dengan waktu yang hampir habis, Bicir mempercayakan segalanya pada Camus. Dan untuk pertama kalinya, ia berharap pada keajaiban. Shire langsung menyadarinya. Amarahnya pun meledak. Dalam satu gerakan kasar, ia melemparkan Bicir kembali ke dinding. Kekuatannya cukup untuk meremukkan tulang. Namun Bicir tetap berdiri. Melihat itu, Shire justru menawarkan sesuatu yang tak terduga. Kesempatan untuk hidup. Syaratnya sederhana. Bicir harus tunduk menjadi bawahannya dan membantu membuka gerbang iblis. Bicir menolaknya dengan tegas. Dengan tangan berlumuran darah, ia menggenggam pedangnya. Sumpahnya tidak berubah. Memusnahkan semua iblis, apapun harganya. Melihat itu, Shire berhenti bermain-main. Kegelapan di sekitarnya berubah. Wujud aslinya mulai terungkap. Bentuk sempurna iblis elit. Di tengah tekanan itu, satu hal terlintas di benak Bicir. Sesuatu yang dulu ia anggap lelucon, kini justru menjadi satu-satunya harapan. Teknik pamungkas keluarga Baskerville. Di masa lalu, Hugo Baskerville pernah menulis sebuah surat pribadi untuk Bicir. Surat itu bukan sekedar peninggalan keluarga, melainkan catatan perjalanan seorang pendekar yang berhasil menembus batas manusia. Hugo memahami bahwa Bicir belum mampu mencapai tingkat ketujuh secara sempurna, hingga ia meninggalkan pengalamannya sendiri saat mencapai puncak sebagai master pedang. Hugo pernah hidup dalam kehampaan. Setelah kehilangan istri dan anaknya, hidupnya hanya dipenuhi kesunyian. Hari-hari yang berulang, diisi suara logam beradu dan nafas teratur dalam latihan tanpa henti. Ia tidak memiliki tujuan selain menjadi lebih kuat. Namun, sekeras apapun ia berlatih, batas ketujuh tetap tidak bisa ia tembus. Dalam kebuntuan itu, Hugo mulai mencari pengetahuan lain. Perjalanannya membawa pada sebuah naskah kuno. Di dalamnya tertulis bahwa untuk mencapai tingkat tertinggi dalam seni pedang, seseorang harus meninggalkan seluruh emosi manusia, kebahagiaan, amarah, kesedihan, bahkan cinta. Setelah itu, barulah ia harus menemukan kembali semua emosi tersebut dengan kesadaran penuh. Hugo mengikuti ajaran itu tanpa ragu. Ia menghapus semua perasaan hingga tak tersisa, menjadikan dirinya kosong, tanpa arah, tanpa jiwa, tanpa makna. Namun kehampaan itu justru menyeretnya ke jurang kegilaan. Keputusasaan itu mendorongnya mengambil jalan lain. Ia mengabdikan hidupnya untuk membangkitkan kembali klan Baskerville yang telah runtuh. Tradisi lama ditegakkan kembali, tradisi yang memaksa setiap anak sejak bayi menapaki lembah penuh pedang untuk menemukan jalannya sendiri. Di antara ribuan bilah tajam yang bergetar di tiup angin, Hugo menyaksikan sebuah kejadian yang mengubah segalanya. Seorang bayi kecil bertahan lebih lama dari siapapun. Tubuhnya terluka, namun ia terus maju tanpa menyerah, hingga akhirnya menjatuhkan diri ke sungai Styx. Dalam momen itu, sesuatu di dalam diri Hugo yang telah lama membeku mulai bergerak. Emosi yang hilang, kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, kembali dalam satu waktu, menyatu menjadi kesadaran baru. Dan tanpa ia sadari,
Pada saat itulah batas ketujuh berhasil ditembus. Semua itu ia tulis dalam surat untuk Bicir. Ia menegaskan satu hal, kekuatan sejati tidak lahir dari ketiadaan emosi, melainkan dari kemampuan memahami dan mengendalikan seluruh sisi kemanusiaan. Kini, di medan pertempuran melawan Shire, isi surat itu seolah hidup di hadapan Bicir. Serangan demi serangan menghantam tanpa henti. Sihir hitam meluap, menghancurkan tanah dan udara di sekitarnya. Luka yang terus bertambah membuat tubuhnya mendekati batas. Perbedaan kekuatan terlihat jelas. Shire berada di tingkat yang tak bisa dicapai manusia biasa. Di tengah tekanan itu, ingatan tentang surat mulai muncul. Kata-kata Hugo menjadi satu-satunya pegangan. Amarah dan kesedihan masih ada dalam dirinya. Namun dua hal lain, kebahagiaan dan cinta, belum sepenuhnya ia pahami. Serangan terus datang tanpa memberi ruang bernapas. Dalam kondisi diambang kehancuran, Bicir memaksa tubuhnya bergerak. Ia mengerahkan sisa tenaga untuk mengaktifkan teknik ketujuh Baskerville. Meskipun belum sempurna, energi di sekitarnya mulai bergetar hebat. Mana yang terkumpul menekan udara, memunculkan gemuruh seperti petir. Namun itu belum cukup. Serangannya hanya mampu meratakan sebagian kecil pertahanan Shire sebelum dihancurkan oleh gelombang balasan yang jauh lebih kuat. Pertarungan berubah menjadi adu ketahanan. Tubuh Vanna melawan kekuatan kegelapan tanpa batas. Dalam kondisi itu, satu hal menjadi jelas. Batas sejati bukan ditentukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh sejauh mana seseorang memahami dirinya sendiri. Tak lama kemudian, tubuh Bicir terikat sepenuhnya. Rantai energi hitam dari sihir Shire mengekang setiap sendinya. Lingkaran sihir raksasa terbentuk di bawah kaki Shire, berputar dengan pola kompleks berlapis-lapis. Dari dalam, ribuan tangan iblis muncul, saling bertumpuk, lalu melesat menuju tubuh Bicir yang tak mampu bergerak. Ledakan besar mengguncang segalanya. Tanah terbelah, pilar-pilar runtuh. Medan pertempuran berubah menjadi puing-puing. Di tengah kawah besar, tubuh Bicir tergeletak, penuh luka hingga hampir tak dikenali. Serangan terakhir Shire telah menembus tubuhnya. Luka yang seharusnya mustahil disembuhkan, namun ia tidak tumbang. Dengan tubuh yang nyaris hancur, ia tetap mencoba bangkit, jatuh, lalu bangkit kembali. Seolah dorongan untuk terus bertarung jauh lebih kuat daripada rasa sakit yang menghancurkan dirinya. Dan di saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari dalam kesadarannya yang nyaris padam, kontrak yang mengikat Camus mulai retak. Dengan sisa kekuatan jiwanya, Camus melawan. Ia berhasil memutuskan sebagian dari perjanjian yang menahannya. Cahaya samar muncul dari tubuh Shire. Tanda bahwa ikatan di antara mereka mulai melemah. Melalui ikatan jiwa itu, Camus mengirimkan pesan terakhir. Sekarang adalah saatnya. Shire menyadari perubahan itu. Ia segera menyerang dengan brutal, berusaha menutup celah sebelum semuanya lepas dari kendalinya. Namun keadaan telah berubah. Serangan yang sebelumnya tak terhindarkan kini bisa ditepis. Gerakan Bicir menjadi lebih cepat, lebih berat dan jauh lebih tajam. Setiap langkahnya membawa tekanan besar, tanda bahwa sesuatu dalam dirinya telah benar-benar terbangun. Setelah perjalanan panjang, penuh kehilangan dan pertarungan, Bicir akhirnya memahami makna kekuatan yang dimaksud Hugo. Seluruh emosinya menyatu. Kebahagiaan karena Camus tidak pernah melupakannya. Kemarahan atas kesalahannya sendiri di masa lalu. Kesedihan melihat penderitaan yang harus ditanggung orang lain karena dirinya. Dan dari semua itu, lahir tekad baru. Tekad untuk menembus segalanya, tanpa bantuan siapapun. Aura yang terpancar darinya berubah. Energinya bergetar seperti badai, mengalir ke dalam pedang yang ia genggam. Dalam satu tarikan napas, teknik ketujuh Baskerville akhirnya bangkit dengan sempurna. Kekuatan itu melampaui batas manusia. Dan untuk pertama kalinya berada pada level yang mampu menandingi iblis di hadapannya. Serangan itu membelah Shire, memisahkan iblis tersebut dari tubuh Camus yang telah berjuang keras, membatalkan kontrak terkutuk dari dalam. Dalam sekejap tubuh Shire hancur, lenyap,
bersama pusaran energi gelap yang menyelimutinya. Pertempuran akhirnya berakhir. Bagi Bicir, sensasi yang ia rasakan berbeda dari sebelumnya. Tidak ada dorongan eksternal seperti saat menerima kekuatan dari luar. Kekuatan ini lahir dari dirinya sendiri, dari kesadaran yang telah melampaui batas manusia biasa. Pandangan itu kemudian beralih pada Camus. Tubuh gadis itu terbaring lemah. Bicir mencoba mendekat, namun langkahnya goyah. Akibat luka parah pada tubuhnya, ia kehilangan tenaga dan ambruk. Belum sempat memastikan keadaan Camus. Dalam kesadaran yang mulai memudar, hanya satu harapan yang tersisa, bahwa suatu hari mereka akan bertemu kembali, di waktu dan tempat yang lebih tepat. Di tengah reruntuhan, cahaya ungu perlahan menyala. Sumbernya berasal dari cincin Andromalius yang terlepas bersama tangan Bicir. Cahaya itu menjadi tanda bahwa ruang pertemuan mulai runtuh. Ketika seluruh area terserap ke dalam kilauan tersebut, tubuh Bicir dan Camus berpindah secara tiba-tiba, kembali ke titik terakhir mereka di Akademi Colosseo. Di sana, Madame Junior yang telah lama menunggu langsung panik saat melihat tuannya tergeletak tak sadarkan diri. Ia berusaha membangunkannya dengan segala cara, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, seseorang mendekat. Udara berubah tajam, penuh tekanan. Sosok itu adalah Rose. Setelah kekacauan besar di Akademi, ia bergerak sendiri untuk mencari Camus. Sebelum bertindak, ia memastikan situasi dan menilai apakah Bicir merupakan ancaman. Aura mematikan yang dipancarkan membuat Madame Junior segera berdiri di depan Bicir, siap untuk melindunginya. Namun Rose tidak datang untuk bertarung. Tujuannya jelas, membawa Camus pergi sebelum keadaan semakin berbahaya. Saat ia hendak pergi, Bicir yang nyaris tak mampu bergerak berhasil menghentikannya. Dengan sisa kesadaran yang ada, ia memastikan satu hal, Camus telah aman. Kemudian ia menyerahkan sebuah benda kecil, sebuah pesan sekaligus petunjuk, sesuatu yang akan membawa mereka bertemu kembali di masa depan. Malam itu berakhir dengan perpisahan. Rose membawa Camus menjauh, sementara Madame Junior tetap di sisi Bicir yang terluka parah. Saat fajar tiba, kabar resmi segera menyebar di seluruh akademi. Disebutkan bahwa pelaku kekacauan adalah Nighthawk. Namun anehnya, kerusakan dan korban hampir tidak ada, membuat banyak pihak meragukan kebenaran laporan tersebut. Di tengah proses pendataan oleh Sancho dan Piggy, Bicir muncul dari keluar akademi. Wajahnya pucat, suaranya gemetar. Ia mengaku tersesat dan ketakutan saat kekacauan terjadi. Kemunculannya langsung mengejutkan semua orang. Ia sebelumnya dinyatakan hilang. Kecurigaan pun muncul, terutama dari Dolores yang tidak percaya Bicir bisa selamat tanpa jejak setelah pencarian besar-besaran. Tekanan mulai datang dari berbagai arah, memaksanya memberikan penjelasan. Namun sebelum situasi memburuk, beberapa suara keras memotong suasana. Trident Baskerville datang. Mereka langsung memahami Bicir kabur tanpa izin. Aksi mereka pun berhasil. Dengan kesaksian yang disusun rapi, tercipta narasi bahwa Bicir telah berjuang menyelamatkan korban selama kekacauan. Ketika pagi mulai menyibak kabut di atas Colosseo, Bicir berdiri diam menatap langit. Pikirannya hanya dipenuhi satu bayangan, Camus. Dan suatu hari, mereka akan bertemu lagi. Sementara itu, jauh dari akademi, di tengah hutan sunyi yang dipenuhi reruntuhan kuno, Rose menjaga Camus yang sedang menjalani ritual pemulihan. Tak lama kemudian, Camus pun bangkit. Tubuhnya telah pulih sempurna, tanpa luka. Meskipun proses pembatalan kontrak hampir menghancurkannya, ia berhasil kembali utuh. Namun ada sesuatu yang hilang, sebuah kekosongan yang tersisa setelah perpisahan itu. Dalam ingatan terakhirnya, hanya ada satu bayangan, Bicir, berdiri di hadapannya, melindungi hingga akhir. Ia tidak tahu apakah Bicir masih hidup, namun ia memilih percaya, karena sosok itu bukan seseorang yang akan mati dengan mudah. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara lirih terdengar, dalam bentuk spiritual yang nyaris lenyap. Sherry masih ada. Dia marah dan penuh kebencian. Ia menuduh Camus berlaku curang
karena pembatalan kontrak itu tidak sepenuhnya memusnahkannya, melainkan menjebaknya dalam bentuk jiwa rapuh. Camus memahami situasinya, dan untuk pertama kalinya, ia berada di posisi yang mengendalikan. Dengan sihirnya, ia menekan keberadaan Sayre. Jiwa iblis itu bergetar, kehilangan kekuatan, hingga akhirnya memohon. Dalam keputusasaan, Sayre menawarkan apapun demi bertahan. Camus hanya meminta satu hal, seluruh kekuatan Sayre. Kini, tanpa kontrak yang mengikat, hubungan mereka telah berubah. Sayre bukan lagi penguasa, melainkan pelayan yang tunduk pada perintahnya. Camus menerima itu dengan tenang, meski di dalam hatinya tersisa sedikit rasa terima kasih. Karena tanpa Sayre, ia mungkin tidak akan pernah bertemu Beecher lagi. Setelah semuanya selesai, Camus bersiap kembali ke Claymore. Masih ada masalah yang harus diselesaikan. Konflik antara ibunya dan Adolf yang mengancam keseimbangan klan. Dan satu kewajiban terakhir, menemukan tubuh Master yang telah gugur demi menyelamatkannya dan memberikan penghormatan terakhir. Sebelum ia pergi, ia menatap sebuah benda kecil di tangannya, sebuah pin Akademi Coliseum, peninggalan terakhir dari Beecher. Benda itu bukan sekedar kenangan, tetapi juga petunjuk, janji pertemuan di masa depan. Dalam keheningan pagi, Camus menggenggamnya dengan erat. Perjalanan ke depan tidak akan mudah, namun satu hal pasti, ia tidak akan melupakan janji yang tersirat di antara mereka. Bagi Camus, Beecher bukan sekedar masa lalu. Ia adalah sesuatu yang akan selalu ia kejar, hari ini, esok, dan selama waktu masih berjalan. Pagi kembali berjalan normal di Akademi Coliseum setelah festival berakhir dalam kemeriahan. Para murid kembali ke rutinitas, seolah tidak ada yang terjadi. Namun di balik ketenangan itu, bisik-bisik memenuhi lorong. Topik pembicaraan telah berubah. Bukan lagi pesta atau pertandingan, melainkan sosok misterius bernama Nighthawk. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan. Bagi yang lain, ia adalah ancaman. Situasi semakin memanas setelah Bulletin Akademi menerbitkan laporan baru yang menuduh Nighthawk sebagai dalang dari balik insiden malam itu. Artikel tersebut bahkan mendesak kekaisaran untuk segera menangkapnya sebelum menimbulkan kekacauan berikutnya. Namun, di ruang klub redaksi, suasana justru jauh dari tenang. Dolores berdiri di depan meja dengan wajah tegang, lalu menghentakkan lembaran artikel itu keras-keras. Ia tidak sekedar marah, ia merasa dikhianati. Baginya, laporan itu bukan hanya keliru, tetapi juga sengaja memutarbalikkan fakta. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Nighthawk melindungi para siswa. Dengan suara tegas, ia memperingatkan seluruh anggota agar berhenti menulis berdasarkan asumsi dan mulai berpijak pada kenyataan. Keheningan yang tegang menyelimuti ruangan. Beberapa saat kemudian, kebenaran muncul. Penulis artikel itu adalah Beecher. Ia tidak membantah. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa tulisan tersebut dibuat atas arahan Profesor Hans yang menekan agar artikel segera diterbitkan. Penjelasan itu justru membuat kemarahan Dolores bertambah. Klub redaksi telah dimanfaatkan tanpa sepengetahuannya. Namun Beecher tidak terpancing emosi. Ia justru mengarahkan fokus ke depan. Tidak ada gunanya memperdebatkan yang sudah terbit. Lebih baik mereka memperbaiki edisi berikutnya. Saran itu, meski dingin, berhasil meredakan situasi. Dolores kemudian mengambil keputusan. Edisi selanjutnya akan membahas ancaman baru yang sedang menjadi perhatian kekaisaran. Seorang perempuan misterius bernama Aura. Ia disebut sebagai penyihir hitam dengan kekuatan setara gladiator. Informasi tentangnya hampir tidak ada saksi hidup, dan setiap korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Satu-satunya petunjuk hanyalah jejak lipstik di dekat lokasi kejadian. Diskusi pun berkembang. Sinclair mempertanyakan dasar identifikasi tersebut, namun Dolores menjawab dengan logika yang ada. Meski begitu, pembahasan tetap buntu. Data terlalu minim untuk menarik kesimpulan pasti. Di tengah itu semua, Beecher justru diam. Kesimpulannya sederhana. Jika suatu saat sosok itu menghalangi jalannya, ia akan disingkirkan. Diskusi terhenti ketika pintu terbuka keras.
Ana masuk sambil membawa tumpukan berkas. Ia melaporkan bahwa setelah festival, berbagai insiden kecil terjadi sekitar akademi dan semuanya harus didokumentasikan. Di antara dokumen itu, ada satu surat khusus yang ditunjukkan langsung kepada Bicir. Hal yang jarang terjadi. Bicir membukanya tanpa ekspresi, lalu wajahnya berubah. Isi surat itu sederhana, tapi mendesak. Ia diminta segera melunasi biaya semester jika ingin tetap terdaftar sebagai siswa aktif. Tanpa membuang waktu, ia berangkat ke ibu kota hari itu juga. Di sana, ia menemui Osiris yang sedang mengurus urusan klan. Dengan sikap santai, Osiris menjelaskan bahwa klan Baskerville sebenarnya siap menanggung seluruh biaya pendidikan Bicir. Namun, Bicir menolaknya. Tujuannya bukan meminta bantuan. Ia justru ingin menyembunyikan identitasnya sebagai anggota klan. Baginya, kenyamanan tidak sebanding dengan risiko perhatian yang akan muncul. Beberapa pekerjaan ditawarkan untuk membantunya mendapatkan uang. Namun ia menolak sebagian besar. Standarnya terlalu tinggi untuk menerima pekerjaan sembarangan. Osiris tidak sepenuhnya memahami sikap itu. Namun dari ingatan masa kecil, ia tiba-tiba teringat satu hal. Keinginan untuk hidup sebagai orang biasa tanpa bayang-bayang kekuatan. Dari situlah muncul ide. Jika Bicir ingin menyamarkan dirinya, maka pekerjaan sebagai pemburu makhluk buas adalah pilihan paling logis. Berbahaya tapi masuk akal. Tidak mencolok namun tetap sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, Osiris menyebut seseorang pemandu dari guild petualang yang dikenal sangat handal. Penyebutan itu langsung memicu ingitan Bicir. Ia mengenali nama tersebut, seseorang yang di masa depan akan menjadi tokoh penting, seorang pencatat perilaku makhluk liar, penulis panduan perburuan yang menjadi dasar ilmu banyak akademi. Namun, nasibnya berakhir tragis karena tidak memiliki perlindungan yang cukup. Bicir melihat peluang itu. Jika ia merekrut orang itu lebih awal, takdirnya bisa diubah. Ia tersenyum tipis dan mengucapkan terima kasih kepada Osiris. Reaksi sederhana itu cukup membuat Osiris lega. Setidaknya, ia berhasil membantu. Menjelang sore, suasana beralih ke markas guild petualang. Tempat itu ramai setelah pemimpinnya kembali dari perburuan dengan hasil besar, seekor babi hutan raksasa. Sorakan anggota memenuhi ruangan, menyambut sosok yang dikenal sebagai Minipin. Pemimpin yang tegas namun tidak berjarak. Namun di balik itu, pikirannya dipenuhi masalah. Keuangan guild memburuk, pembayaran anggota terancam tertunda. Berbagai solusi dipertimbangkan, namun bekerja sama dengan klan besar opsi yang berisiko tinggi. Saat menatap lambang Baskerville di tangannya, Minipin teringat masa lalu. Mimpi untuk menjadi bagian dari klan besar agar hidupnya tidak berakhir seperti sekarang. Menjelang senja, suasana berubah. Seorang pria misterius datang ke markas guild dan langsung menanyakan Minipin tanpa basa-basi. Sikap itu memicu reaksi para penjaga. Mereka tersinggung, mencoba menghalanginya. Namun pria itu tidak berhenti. Ia berjalan lurus menembus barisan penjaga. Perlawanan terjadi. Setiap gerakannya efisien, dingin dan terukur. Para penjaga tidak mampu membaca kekuatannya. Keributan itu sampai ke dalam. Minipin bersiap menghadapi ancaman. Namun sebelum ia bertindak, pria itu sudah berdiri di hadapannya. Tanpa ancaman, tanpa emosi, ia meletakkan sebuah gulungan di atas meja. Dokumen resmi, permintaan untuk menggunakan jasa guild. Awalnya Minipin menganggap itu hal biasa, namun ketika ia membaca isi dan melihat disegelnya, tubuhnya langsung menegang. Nama yang tercantum bukan nama sembarangan. Orang yang berdiri di depannya adalah Bicir, bukan sekedar klien, melainkan awal dari perubahan besar yang akan menggeser arah hidupnya sepenuhnya. Dan begitulah akhir dari part kali ini. Kalau kalian menikmati konten yang kami bawakan, jangan lupa tinggalkan like dan dukung channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.